yang galak berobat itu. Apalagi makan otak monyet, apalagi makan kadal umpamanya. Itu kan satu yang haram tadi. Apakah dibolehkan atau dihalalkan? La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman wal Islam, dan semoga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu daripada keimanan kita yaitu percaya kepada qada dan qadar, dan di antaranya adalah ikhtiar untuk berusaha. Di antara keimanan kita meyakini bahwa penyakit itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana menyikapinya. Bagi orang yang beriman, dia menyikapi dengan keimanannya, maka itu akan diyakininya adalah pelebur daripada dosa-dosanya, sehingga Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya dengan dia bisa sabar terhadap penyakit tersebut. Bagi orang yang lemah keimanannya, maka dia akan menggerutu atas apa yang telah menimpanya. Namun ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita pun tidak dengan keimanan itu bukan berarti melepas diri ketika tertimpa penyakit lalu diam saja, sehingga apa? Sehingga biarlah nanti sembuh sendiri. Bagaimana dalam aturan syariatnya? Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, ketika kita berikhtiar atas penyakit yang Allah berikan kepada seorang hamba, lalu berusaha ingin sembuh daripada penyakit itu, selain berdoa kepada Allah, maka berikhtiar dan berusaha dengan cara berobat. Nah, apa hukum berobat ini? Artinya menyembuhkan diri melalui perantara makhluk-makhluk Allah, yang pada hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan itu. Maka dalam hal ini ada terjadi perbedaan ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang pertama, inda Syafi'iyah, bahwa ketika orang sakit dan sakitnya itu menimpa dirinya, maka wajib bagi seorang hamba itu berikhtiar dengan cara berobat bagaimana penyakitnya itu bisa sembuh. Namun tetap keyakinan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya berobat itu hukumnya menjadi wajib, ya. Sebagaimana ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika para sahabat sakit dan yang lainnya, maka mereka pun berobat dengan perantara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksud makhluk ini bisa dengan dedaunan, bisa dengan obat, atau bisa dengan hal yang lainnya. Itu maksud makhluk tadi, ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan seorang dokter dan beliau juga diutus, ya, profesinya bukan sebagai dokter. Tapi di dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Abi Daud, beliau bersabda, "Innallaha anzala da'wad dawa." Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan penyakit dan obatnya.
Faja'ala likulli da'in dawa, maka Allah jadikan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fatadawu wala tatadawu biharam, maka berobatlah kalian, tapi ingat jangan sekali-kali berobat dengan yang haram, baik prosesnya ataupun alat yang digunakan untuk berobat tersebut. Lihat kalimatnya, perintahnya berobat, maka amr di sini, maka indah Syafi'i bahwasanya berobat itu wajib. Adakah sembuhnya atau tidak, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kita menyikapi setelah kita berobat, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis riwayat Imam Abi Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, disebutkan bahwasanya, ya Rasulullah, ana tadawa, wahai Rasulullah, bolehkah kita ini berobat? Faqala tadawu, apa kata Rasulullah? Berobatlah kalian. Fa innallaha ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa. Sesungguhnya Allah tidaklah ketika beliau memberikan penyakit kecuali Allah pun di situ memberikan obatnya. Ya. Wada'a lahu dawa ghairu da'in wahid, dan yang obatnya, yang tidak ada obatnya cuma satu, yaitu penyakit tua. Kalau tua-tua itulah tetap tidak akan berubah. Artinya tetap tua, usianya berapa? Cuma mungkin fisik penampilannya baik, tapi tua tetap. Tidak akan bisa. Umur itu terus 50, 51, 52, 53 terus sampai mati. Nah itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berikutnya apa? Ya. Apa alasannya yang menjadikan wajib tadi dalilnya? Yang kedua, kenapa berobat itu menjadi wajib? Ya. Haramnya karena dia mencelakakan dirinya sendiri. Biarlah sakit, menahan penyakitnya, padahal dia bisa berobat, mampu untuk berobat, ya, tapi dia biarlah sayang di duit tadi, takut kalau duit habis sebagainya, biarlah kaki sakit ini aku tahan belah sampai setahan-tahannya. Kan begitu? Ya, maka ini kategori mencelakakan diri sendiri. Maka hukumnya apa? Haramun, ya. Bagaimana? Maka disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ketika ada seorang hamba sakit dan dia tahu penyakitnya itu berbahaya, tak mau dia berobat, itu namanya mencelakakan diri sendiri. Maka berbuat baiklah, termasuk siapa? Kepada diri sendiri berbuat baik. Berobat itu menjaga kesehatan, bagian daripada berbuat baik kepada diri sendiri. Maka ini dalil yang kedua menyatakan bahwa orang yang sakit berobat hukumnya adalah wajib. Tidak mesti ke dokter maksudnya tadi, ya. Bisa jadi ada rempah-rempah atau dapat info dari kawan, obatnya bisa begini. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, apa yang dipakai? Bahwasanya membunuh diri itu adalah haram. Ya. Yang pertama tadi dengan dalil yang kita sebutkan tadi, perintah Nabi bahwa untuk berobat. Yang kedua, dalil kewajibannya adalah haram yang mencelakakan diri sendiri. Yang ketiga adalah dikategorikan orang yang sakit, membiarkan penyakitnya sampai dia meninggal dunia, memang ajal yang menentukan, ya, meninggal dunia tadi, tapi itu dikategorikan membunuh diri sendiri, ya. Maka apa ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena kita berobat tadi berusaha agar sembuh dan tidak kita menyakiti diri sendiri tadi. Sehingga, ya, dalilnya sama ya, digunakan dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, itu alasannya. Maka dengan tiga dalil ini, indah Syafi'i berobat hukumnya wajib. Ya, berobat hukumnya wajib. Yang kedua, pendapat yang kedua bahwa berobat itu hukumnya adalah ikhwatal iman dalil yang keempat ikhwatal iman yang digunakan oleh mazhab Syafi'i bahwa berobat itu adalah wajib, bahwasanya
wajib menolak daripada yang berbahaya. La darar wala dirar. Tidak boleh ada darar dan dirar. Artinya apa? Tidak boleh mencelakakan atau wajibnya menolak daripada bahaya. Ketika ada orang kelaparan dan tidak bisa lagi ada yang dimakan, kecuali ketika itu ada anjing yang hanya bisa dimakan, maka dia wajib makan anjing itu sekedar untuk jangan sampai memberikan mudarat pada dirinya. Bayangkan. Kenapa? Karena itu agar dia tidak mencelakakan dirinya sendiri. Sehingga dari 4 dalil ini dinyatakan dalam mazhab Syafi'i bahwa berobat hukumnya adalah wajib. Ya, terlepas dengan apa nanti berobat, bagaimana caranya itu nanti hukumnya lain lagi. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua ini ya disebutkan bahwasanya berobat itu hukumnya adalah istihbab atau istihab. Artinya apa? Bahwasanya hukum tersebut ikhwatul iman yang dimuliakan Allah mustahab, dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk berobat tadi. Ya. Kenapa? Karena memang dengan berobat tadi agar dirinya menjadi lebih baik lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga aktivitasnya bisa kembali sempurna dalam menegakkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diambil, ya. Yang ketiga, hukum berobat itu adalah mubah dalam mazhab Hambali. Menyatakan bahwa berobat itu hukumnya boleh, ya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sakit ya silakan berobat tadi. Ya, berusaha menyembuhkan diri dengan izin Allah. Nanti ketika juga belum sembuh, tawakalnya yang main. Ya Allah, aku sudah berobat, maka kesembuhan dari dirimu, maka dia bisa mengikhlas menerima penyakit yang Allah berikan kepadanya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang berikutnya adalah ya, kembali kepada bagaimana ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berobat dengan sesuatu yang tidak halal. Tadi kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kalimatnya tadi, innallaha anzala da'wad dawa, sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan obat. Faja'ala likulli da'in dawa, Allah jadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka silakanlah kalian berobat. Wala tatadawu biharam, tapi dengan syarat jangan berobat dengan yang haram. Jangan berobat dengan yang haram. Maka pendapat yang pertama, ya, bahwasanya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum berobat dengan yang haram ini, yang pertama pendapatnya halal bisyartin, dengan syarat. Berobat dengan yang haram. Contoh apa dengan yang haram? Makan kodok. Umpamanya yang galak berobat itu apa lagi? Makan otak monyet. Apa lagi? Makan kadal umpamanya. Itu kan satu yang haram tadi. Apakah dibolehkan atau dihalalkan? Itu tadi saya bilang. Ada dua pendapat tadi. Pendapat yang pertama bahwasanya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Bahwasanya darurat itu membolehkan yang mahdzur. Artinya apa? Artinya ketika tadi tidak ada lagi usaha lain, maka itu mendadak tidak bisa lagi, darurat sifatnya, maka diperbolehkan. Ya. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, dari ini disimpulkan, satu, boleh berobat dengan yang haram tadi dengan syarat, satu, sudah berusaha semaksimal mungkin mencari obat yang halal. Obat yang halal. Makanya kadang-kadang kan obat-obat itu ada merek halal dari MUI tadi. Itu ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, selama masih ada obat yang halal, ya, maka obat yang haram tidak boleh dipergunakan. Ya. Selama ada obat yang halal, maka obat yang haram tidak boleh dipergunakan. Yang kedua, ya, apa syaratnya? Boleh berobat dengan yang haram dengan syarat tidak menikmati hal tersebut. Makan kodok aja lemak kodok itu berarti. Ngapa dak dari dulu aku makan kodok? Dak, habis sikok macam dah nambah sikok lagi, nah kau menikmati itu namanya. Ya, artinya sekedar makan untuk pengobatan saja.
Ya, maka orang yang terpaksa mengonsumsi makanan yang haram karena keadaan darurat untuk pengobatan tidak boleh menikmati makanan tersebut. Artinya hanya niatnya sekedar untuk ya, apalagi disambelnya, dimasaknya apa, nah itu memang dibuat niat ya, begitu. Ya, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya apa? Berobat tadi secukupnya. Maksudnya, ya kalau cukup cuma sedikit ya sedikit, baik. Kalau memang harus dua, ya dua secukupnya. Jangan nambah. Seharusnya tadi cuma kakinya baik, cukup. Nasi kok nian. Nambah lagi pula, mesen lagi, maka besok buat lagi katanya tadi kan. Ngapa? Tidak sembuh-sembuh tadi. Nah, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, memang terbukti manjur secara mutlak. Artinya sebelum dari memang obat itu menyembuhkan. Dapat cerita. Alhamdulillah nak. Ini anak aku berobat ke mana-mana. Akhirnya berobat dengan itu, dengan izin Allah sembuh. Nah itu maksudnya. Ya, maka syarat terakhir ini memang terbukti obat tersebut manjur. Nah 4 syarat ini mesti terpenuhi ketika ingin berobat dengan yang haram. Ini pendapat yang pertama. Bahwasanya berobat dengan yang haram itu dibolehkan dengan 4 syarat tadi. Biasanya apa? Ada kan kadang-kala berobat dengan yang haram itu. Ya, termasuk yang najis itu kan. Contoh, sakit mata pakai banyu kencing. Itu. Ya, itu kan sesuatu yang najis tadi, ya. Apalagi itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz alkohol. Nah, alkohol itu kan yang menjadi haram itu kalau dia jadi minuman keras. Ya kan? Ketika dia bukan minuman keras, dia bukan kategori yang dia bukan kategori najis tadi, begitu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Apa? Nah, itu nanti wasilah nanti ya. Ya, nanti wasilahnya. Maksud haram tadi ini haram dari segi aninya dulu. Dari segi apa? Makannya dulu. Nanti baru haram prosesnya. Itu ya, haram prosesnya termasuk kategori tadi. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua apa? Haram berobat dengan jenis yang haram. Ya. Di antaranya apa? Yang pertama haramnya berobat dengan khamar. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abi Daud, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi daripada Tariq bin Suwaid al-Ja'fi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Anil khamri, tentang khamar. Fanahu anha, lalu beliau melarangnya. Faqala innama asna'u khalid dawa ya Rasulullah, aku membuatnya untuk obat. Faqala innahu laisa bidawa, sesungguhnya kata Rasul itu bukanlah obat, walakinnahu da, akan tapi penyakit. Makanya ketika kemarin heboh di TV One, waktu ada ibu minta dihalalkan ganja itu untuk pengobatan, kenapa MUI belum memberikan keputusan halal? Karena memang dari kedokteran itu akan memberikan apa yang negatif, maka tidak dikeluarkan fatwa itu waktu itu kan begitu. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini tegas sekali, khamar. Ustaz, berarti khamar baik. Berarti kalau udah khamar boleh. Enggak, maksudnya tadi khamar tadi sebagai contoh benda yang diharamkan, maka semua yang diharamkan tadi tidak boleh digunakan sebagai obat itu. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti di negeri tropis ya, banyak orang menggunakan khamar untuk menghangatkan badan. Mungkin di Eropa, di mana yang minus itu akhirnya dia minum khamar tadi ya. Maka apa? Anna Dalim al-Humairi sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya Dalim al-Humairi itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau menjawab. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, inna bi ardin barida nu'aliju fiha amalan syadidan wa inna nattakhidhu syaraban min hadzal qamhi nataqawwa bihi ala a'malina wa ala bardi biladina." Apa kata beliau? Ya Rasulullah, kami ini tinggal di negeri yang sangat dingin. Ya mungkin Eropa dan sejenisnya dia. Tempat kami ya melawannya itu yang sangat dingin, tempat kami melawannya itu dengan perbuatan yang sangat dahsyat, harus melawannya, yaitu dengan cara meminum qamha ini. Qamha itu gendum yang dibuat menjadi khamar tadi ya. Lalu apa? Khasiatnya bisa menguatkan tubuh kami dan melawan rasa dingin kami ya. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka qala Rasul akhirnya bertanya dulu. Apa kata beliau?
Hal yuskir, apakah yang kamu bikin tadi itu memabukkan? Qal, na'am. Ya Rasul, benar memabukkan. Qal fajtanibu, apa kata Rasul? Jauhi, jangan dipakai. Qal, lalu beliau mengatakan, innan nasa ghairu tarikihi. Lalu apa? Lalu yang terjadi, tapi orang-orang tidak mau meninggalkan minuman itu. Qal, lalu beliau mengatakan, fa illam yatrukuhu faqatiluhum. Maka yang tidak mau meninggalkan minuman itu, maka perangilah. Bukan dibunuh ya. Qatil ke bunuh ya. Perangilah artinya apa? Diingatkan dengan keras tadi. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah penyebutan tentang apa? Tentang bahwasanya obat tadi secara jelas. Oh, di daerah dingin yang memang mereka harus berjuang dengan rasa dingin itu, maka mereka minum khamar tadi apa? Tidak, kata Rasul. Tidak bisa, ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengharamkan obat yang haram, ya. Allah mengharamkan obat yang haram tadi, ya. Di mana dalilnya? Yang tadi, yang saya sebutkan di awal tadi, Allah memberikan penyakit, pasti Allah memberikan obatnya. Silakan kata Rasul berobat, tapi dengan catatan tidak dengan yang haram. Itu yang dipakai, ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun memang keadaan darurat bisa menghalalkan tadi. Ya, artinya memang di saat darurat itu baru boleh. Contoh, saat itu ada orang terjadi sesuatu. Kalau tidak diberi obat itu laju secara keilmuan kedokteran. Cuma waktu itu tidak kasih obat lain, itulah yang ada, maka baru boleh diberikan. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun akan dilihat seberapa besar daruratnya. Jangan dikit-dikit ini darurat, ini darurat. Daruratnya masuk dah. Memang masuk syarat dah darurat tersebut tadi, ya. Darurat, apa daruratnya? Yo ada obat itu, cuma ya disitulah males ngembeknya. Oh, itu namanya bukan darurat tadi. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini melalui namanya tadi apa? Alatnya, bendanya tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, Ustadz, lalu bagaimana nanti berobat? Ini kan contoh yang dimakan. Ada yang dipakai. Apa sih kadang-kala? Pakai batu yang apa itu namanya? Ustadz, syirik. Kaget dulu ngomong syirik itu. Kan begitu. Kan gitu. Ngapa? Kita kan tidak tahu, jangan itu tadi. Allah berikan obat. Obatnya bisa jadi melalui benda tadi kan. Contoh jahe, kunyit, ya kan. Termasuklah mungkin batu tadi ada magnetnya yang menyimpan sesuatu, ya, yang diketahui oleh kedokteran, diteliti, maka dengan perbuatan tersebut dia bisa melenturkan dan sebagainya. Contoh ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada benda-benda yang lain karena memang ada magnet tertentu yang bisa melancarkan darah karena proses ilmiah itu. Maka itu bukan syirik. Kenapa syirik? Semua sesuatu bisa menjadi syirik ketika keyakinanmu berbeda. Kan begitu. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kenapa kau pakai ini? Kalau udah pakai ini aku pensakitan. Yang menyembuhkan aku adalah cumalah batu ini. Kalau batu tidak menyembuhkan aku mati. Nah, itu baru syirik. Kan begitu, ya. Atau ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun contoh yang pertanyaan tadi, Ustaz, datang ke dukun dan sebagainya. Nah, ini keyakinan tadi. Ya, kalau jalannya salah, maka otomatis itu pun tidak diperbolehkan, ya. Datang ke dukun, ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, tolong didoakan, ya, aku ini sakit, ya. Kata Rasul, dua pilihan ku beri kau kudoakan, ya, atau kau ikhlas menerima penyakit tadi, berikhtiar, lalu Allah melebur penyakitmu, kan melebur dosa-dosamu. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya begini. Ketika kita berobat, contoh minta didoakan, itu namanya doa.
Siapa tahu dengan wasilah air tadi Allah, kita berdoa kepada Allah, kita tidak tahu doa dari siapa yang makbul tadi, maka Allah sembuhkan melalui itu. Cuma ada yang memang hal-hal yang merusak akidah, ya yang lagi rame itu kan, itu jelas kadang-kala akidahnya terrusakkan, maka dia berobat. Maka apa yang menjadi permasalahan? Akidahnya tadi yang dia berobat dengan, Bapak nanti berobatnya ini Bapak letakkan di atas itu ya, nanti penyakit ulu hati Bapak akan sembuh. Tidak nyambung ya. Kalau yang bersifat mohon maaf ada gangguan daripada jin, kan ada ruqyah. Ruqyah itu namanya bagian daripada doa ya. Wasilahnya bisa air, maka itu bisa ya. Maka ini tidak sakit kepala ya, apa obatnya? Obatnya nanti Bapak letakkan ini di pucuk rumah Bapak ya, nanti Bapak lihat terus. Nah itu kan tidak nyambung secara keilmuannya tadi. Maka ini tidak sesuai dengan ketentuan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ada orang katakanlah penyakit dalam dan sebagainya, bukan gangguan sihir dan sebagainya ya. Kalau yang bentuknya sihir itu kan tidak bisa disembuhkan dengan medis dan tanda kutip ya, disembuhkan dengan seperti doa atau kita sebut dengan ruqyah ya. Bahkan Rasul juga menyebutkan hati-hati juga dengan ruqyah. Yang dimaksud dengan ruqyah apa? Yang pertama, jangan sampai nanti dengan ruqyah merusak akidahmu. Wong tuh kadang-kala begini, benar dia di ruqyah, penyebutannya ruqyah syar'iyah, tapi ketika ruqyah tadi apa? Dia sembuh, ruqyah ini ayat ini yang nyembuhkan aku tadi, Ustadz itu yang nyembuh aku. Kalau Ustadz itu tidak meruqyah aku, tidak akan sembuh aku. Nah ini yang dijaga, kan begitu. Atau tadi ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, ketika ruqyah tadi aibnya dibuka kalau aib-aib dia tadi dibuka, kalau disaksikan orang banyak, divideokan, disebarkan, ini yang menjadi tidak kebolehannya tadi. Maka kata Rasul, terbaik meruqyah adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ada aib-aibmu yang terbuka tadi. Begitu itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang seperti yang ditanyakan, entah berobatnya tadi nyebutnya dukun, apa orang pintarkah dan sebagainya, maka kita lihat konteksnya. Seperti apa pengobatan itu ya, secara medis ilmiah dia nyambung atau tidak, lalu dari segi akidahnya seperti apa, maka itu akan berpengaruh tadi ya. Kalau saya sakit lalu saya datang nemui orang-orang ya, minta didoakan ya kan, tolong Pak ini ada air, tolong didoakan ya, artinya kita tidak tahu doa dari siapa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang sahabat dia mampir di suatu tempat ya, biasanya tempat itu akan menerima tamu dengan luar biasanya, nyambut tamu tadi. Hari itu tidak. Kenapa? Oh ternyata waktu itu kepala desanya bisa dikatakan semacam itu tersengat kalajengking, sakit, mencari tabib, diobati yang luar biasa, artinya belum sembuh. Mereka ingat, oh tadi ada rombongan musafir. Mereka yakin doanya musafir itu mustajab, orang berpergian tadi. Coba kita minta tolong kepadanya ya, minta tolong kepadanya, Saifulan si anu ini sakit kepala desa kami, mohon didoakan agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambillah air. Sebelumnya perjanjian. Apa perjanjiannya? Kaget kalau sembuh aku dapat apa? Ya sudah, kaget kau kasih kambing, kan begitu. Akhirnya apa? Dengan izin Allah membaca surah Al-Fatihah dengan air tadi diminum, kalau diusapkan dengan izin Allah sembuh, kan begitu. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Bisa jadi dengan air tadi, ternyata air tadi ada penawar yang Allah berikan dalam air tadi, diminum air yang begitu banyak sehingga racun-racunnya menjadi keluar. Didorong dengan doanya para sahabat tadi. Sembuh. Ketika sembuh datanglah kepada Rasul menceritakan. Apa kata Rasul? Tahukah kamu kalau itu ruqyah? Tidak ya Rasul. Itulah ruqyah. Artinya apa? Artinya dari hadis ini riwayat Imam Bukhari ini pun dapat kita ambil kesimpulan. Oh, ketika kita berdoa kepada Allah, wasilahnya bisa dengan air tadi, tapi Allah yang menyembuhkan, maka itu pun bisa disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tetap keyakinan kita Allah yang menyembuhkannya, bukan air tadi. Apapun itu, kita ke dokter, kita ke
berobatnya dengan obat apapun, tetap itu makhluk Allah namanya, wasilahnya melalui tadi, tapi tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin berobat, ya artinya mari kita lihat dulu bagaimana ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana obatnya itu proses pengobatannya seperti apa, obatnya terbuat dari apa, maka ini akan berpengaruh kepada proses apa yang kita lakukan. Jangan sampai penyakit yang tadi seharusnya meleburkan dosa ternyata menjadi sebuah penambahan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Fadhal, silakan jika ada pertanyaan. Ada?